Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi di video pembelajaran Akidah Alak bersama Ibu Emil. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi adab sholat dan zikir pelajaran Akidah Alak kelas 7 semester 1. Mari kita saksikan bersama-sama. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya seperti biasa kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waz'alni minas sholihin. Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongannya orang-orang yang soleh. Amin, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, memahami dan menghayati sholat dan zikir. Yang kedua, menerapkan sholat dan zikir. Yang ketiga, menyimulasikan sholat dan zikir. Yang keempat, menghayati sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Peta konsep yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama, pengertian dan dalil sholat dan zikir. Yang kedua, adab sholat dan zikir. Yang ketiga, manfaat sholat dan zikir. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian dan dalil tentang sholat. Sholat menurut bahasa adalah doa atau rahmat. Sementara itu, sholat menurut istilah adalah suatu amal ibadah yang terdiri atas perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan syarat dan rukun tertentu. Dalam Islam, sholat memiliki kedudukan yang penting, karena termasuk salah satu rukun Islam. Sholat menjadi tiang agama karena Islam tidak dapat tegak kecuali dengan sholat. Selain itu, sholat juga bisa menjadi media komunikasi antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sholat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang tidak dapat ditinggalkan maupun diwakilkan dalam kondisi apapun. Berikut dalil tentang perintah sholat, surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Poin selanjutnya yang akan kita bahas yaitu adab sholat. Apa sih adab sholat itu? Adab sholat itu adalah tata cara atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap muslim ketika akan melaksanakan sholat. Apa aja hal-hal yang harus kita persiapkan ketika kita akan sholat atau adab sholat? Yang pertama itu niat ikhlas melaksanakan sholat. Ketika kita akan melaksanakan sholat, hendaknya kita niatan karena Allah Ta'ala, ya, ikhlas dalam melaksanakan sholat. Jadi tidak ada paksaan dari siapapun ataupun ingin dipuji oleh orang lain. Jadi semata-mata karena kita melaksanakan kewajiban kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu tenang dan hati-hati menjaga bacaan dan gerakan-gerakan sholat. Jadi ketika kita sholat, sebaiknya kita dalam keadaan tenang, tidak ada pikiran yang mengganggu diri kita dalam melaksanakan sholat. Jadi harus menjaga bacaan-bacaan ketika kita sedang melaksanakan sholat. Dan gerakan-gerakan sholat pun harus kita lakukan dengan cara berhati-hati agar tidak ada kesalahan dalam bacaan dan gerakan-gerakan sholat. Jadi tidak dilakukan secara terburu-buru. Yang ketiga, mulai persiapan sholat dan menuju tempat sholat tidak berbicara yang tidak perlu. Ketika mulai persiapan sholat, alangkah baiknya sholat dilakukan dengan tepat waktu. Ya, jadi tidak ada menunda-nunda waktu sholat.
ya. Ketika akan persiapan sholat juga kita harus perhatikan dulu apa yang kita pakai itu harus dalam keadaan bersih, seperti baju, tempat sholat yang akan kita tempati itu semuanya harus dalam keadaan bersih, tidak ada kotoran ataupun najis. Dan selanjutnya, ketika akan menuju tempat sholat, sebaiknya kita tidak berbicara yang tidak perlu, karena itu akan menunda sholat, menunda waktu sholat maksudnya ya. Yang keempat, menyempurnakan wudhu, ya, menjaga dari batal wudhu. Jadi ketika kita akan sholat sebaiknya kita berwudhu terlebih dahulu untuk menyempurnakan sholat kita agar tidak batal, ya. Jadi sebaiknya kita menyempurnakan wudhu kita. Yang kelima, menghadap kiblat walaupun sholat belum dimulai atau sedang zikir. Ketika sholat belum dimulai ataupun kita sedang zikir, sebaiknya menghadap kiblat karena itu adalah salah satu adab sholat. Yang keenam, menjaga kekhusyuan sholat. Jadi ketika kita sholat itu harus dalam keadaan khusyuk, tidak boleh sedang memikirkan apapun, benar-benar dalam keadaan niatan kita karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, 7, sebaiknya berzikir setelah sholat. Jadi ketika selesai sholat, alangkah baiknya kita berzikir terlebih dahulu. Jadi ketika habis sholat jangan langsung berdiri dan langsung pergi. Jadi alangkah baiknya kita berzikir terlebih dahulu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri. Selanjutnya, manfaat sholat. Apa sih manfaat sholat untuk diri kita? Yang pertama, dapat lebih dekat dengan Sang Kholik atau Yang Maha Menciptakan. Yang kedua, hati menjadi tenang sehingga mempengaruhi perilaku yang tenang. Ketiga, semakin menyadari akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mewujudkan manusia berakhlakul karimah. Yang kelima, menjadikan manusia berperilaku disiplin, sabar, dan tawakal. Yang keenam, menjadikan manusia sehat jasmani dan rohani. Yang ketujuh, dijamin masuk surga jika dilakukan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah manfaat-manfaat yang kita bisa dapat ketika kita melaksanakan sholat. Pengertian dan dalil tentang zikir. Secara bahasa, zikir artinya mengingat. Sementara menurut istilah, zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala baik yang dilakukan dengan perkataan, ucapan maupun hati untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan zikir adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca kalimat thayyibah seperti tahlil, tasbih, tahmid, takbir dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang yang beriman agar banyak berzikir baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Nah, berikut ini adalah dalil perintah zikir yang ada dalam surat Al-Ahzab ayat 41 sampai dengan 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsiran wasabihuhu bukratan wa asilan. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai dengan 42. Macam-macam zikir diantaranya yaitu yang pertama ada tasbih, subhanallah, maha suci Allah. Yang kedua itu ada tahmid, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang ketiga ada tahlil, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang keempat itu ada takbir, Allahu Akbar, Allah maha besar. Yang kelima itu ada istighfar, astagfirullahalazim, saya memohon ampunan kepada Allah yang maha agung. Zikir ini bisa kita baca setelah sholat, terutama setelah sholat yang 5 waktu. Zikir juga dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu, misalnya saat kita sedang duduk di ruang tamu rumah kita sendiri, atau misalkan sedang berpergian ke mana-mana. Selama
Tidak di tempat-tempat najis seperti toilet, zikir diperbolehkan. Adab berzikir. Yang pertama, melafalkan bacaan-bacaan zikir dengan baik dan benar. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, kepala dan pandangan menunduk. Yang keempat, menjaga wudhu agar tidak batal. Yang kelima, menutup zikir dengan doa. Manfaat dari berzikir yaitu yang pertama selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang kedua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang keempat menyehatkan hati dan jiwa, yang kelima menumpuk jiwa sosial masyarakat, yang keenam hati menjadi tentram, yang ketujuh memantapkan keimanan. Cukup sekian video pembelajaran Ibu kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.